Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada materi hari ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu hidup rukun. Nah, sekarang kita akan membahas subtema 1, yaitu hidup rukun di rumah. Untuk pembelajaran pertama, kita akan menjelaskan tentang apa itu ungkapan dalam teks. Ibu, ungkapan itu seperti apa? Atau apakah ungkapan itu? Mari kita simak bersama-sama. Ungkapan adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Ayo, bacalah teks cerita berikut. Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tuanya. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, ada kata murah hati. Apa sih murah hati itu? Nah, di sini murah hati adalah sebuah ungkapan yang mana memiliki makna baru dari kata yang terdapat di murah hati. Jadi, murah hati itu apa, Bu, maknanya? Baik, murah hati adalah suatu ungkapan yang memiliki makna baru. Dan makna dari murah hati adalah suka memberi atau dermawan. Jadi, Dedi adalah anak yang murah hati. Maka artinya adalah Dedi adalah anak yang suka memberi. Nah, coba kita baca bersama-sama. Ruri, anak yang cepat kaki, ringan tangan. Nah, di sini ada kata cepat kaki, ringan tangan. Kata tersebut merupakan suatu ungkapan. Bu, maknanya apa cepat kaki, ringan tangan? Makna dari cepat kaki ringan tangan merupakan suka membantu. Dalam kalimat Ruri, anak yang cepat kaki ringan tangan, itu berarti Ruri anak yang suka membantu. Contoh menggunakan ungkapan dalam cerita. Ungkapan dapat kita temukan pada sebuah cerita. Misalkan kita contohkan yaitu ungkapan tangan kanan dan ungkapan rendah hati. Tangan kanan maknanya yaitu orang kepercayaan dan rendah hati maknanya yaitu tidak sombong. Mari kita bikin suatu kalimat dengan dua ungkapan tersebut. Contohnya, Abil adalah anak yang rendah hati. Maka makna dari kalimat tersebut adalah Abil adalah anak yang tidak sombong. Nah, kalimat yang kedua yaitu tangan kanan. Aska adalah tangan kanan dari Ibu Dian. Maka makna dari kalimat tersebut adalah Aska adalah orang kepercayaan dari Ibu Dian. Sampai sini paham anak-anak apa itu ungkapan? Menggunakan ungkapan dalam percakapan. Ungkapan dapat digunakan dalam percakapan sehari-hari. Ayo, kita temukan ungkapan dalam percakapan berikut dan sebutkan artinya. Ayo kita mulai. Dedi, Made, selamat, kamu mendapatkan juara pertama. Kemudian Made menjawab, terima kasih Dedi. Dedi menjawab kembali, memang kamu temanku yang banyak akal. Dari percakapan di atas, ada ungkapan yaitu banyak akal. Apa makna dari ungkapan banyak akal tersebut? Banyak akal bermakna
pintar. Maka dalam kalimat Dedi, memang kamu temanku yang banyak akal, itu artinya memang kamu temanku yang pintar. Sampai sini paham apa itu ungkapan? Memaknai ungkapan. Ungkapan terdiri dari beberapa kata, dan ungkapan dapat disusun dari salah satu kata yang sama. Perhatikan contoh berikut. Kita akan menggunakan kata hati. Contoh yang pertama yaitu buah hati. Buah hati itu bermakna anak atau anak kesayangan. Contoh yang kedua yaitu berat hati. Berat hati itu bermakna tidak ikhlas. Contoh yang ketiga yaitu rendah hati. Rendah hati itu bermakna tidak sombong. Coba kita buat suatu kalimat dari ketiga ungkapan tersebut. Contoh yang pertama adalah buah hati. Maka kalimatnya adalah Akilah adalah buah hati dari orang tuanya. Maka kalimat tersebut itu berarti Akilah merupakan anak kesayangan orang tuanya. Contoh yang kedua yaitu berat hati. Hairul berat hati memberikan rambutan kepada Aska. Maka berat hati dalam kalimat tersebut itu berarti Hairul tidak ikhlas memberikan rambutan kepada Aska. Contoh yang ketiga yaitu rendah hati. Kaira merupakan anak yang rendah hati. Maka arti dari kalimat tersebut adalah Kaira adalah anak yang tidak sombong. Ayo, buatlah beberapa kalimat dengan ungkapan yang bisa kalian ketahui. PR ya di rumah. Membilang banyaknya benda. Banyaknya benda lebih mudah dihitung dengan cara pengelompokan. Pengelompokan dapat dilakukan menggunakan suatu benda atau kubus. Nah, untuk pengelompokan dengan benda, ibu memiliki 10 batang krayon. Kemudian ibu ingin mengelompokkannya. Nah, untuk mengelompokkan 10 batang krayon tersebut, ibu menggunakan satu utas tali dan ibu ikat 10 batang krayon. Nah, untuk pengelompokan dengan kubus, perhatikan gambar. Gambar yang pertama yaitu kubus satuan. Gambar yang kedua yaitu kubus puluhan yang terdiri dari 10 kubus satuan. Dan gambar ketiga yaitu kubus ratusan yang terdiri dari 10 kubus puluhan atau 100 kubus satuan. Lihat contoh. Ada 5 puluhan kubus ditambah dengan 2 puluhan kubus ditambah dengan 2 satuan kubus. Maka kita jumlahkan hasilnya yaitu 50 ditambah 20 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 72. Membaca dan menulis lambang bilangan. Ayo, anak-anak masih ingat tentang bilangan? Jika masih ingat, perhatikan contoh berikut. Dalam slide ada 400 kubus ditambah dengan 40 kubus ditambah dengan 7 kubus. Coba, dalam 400 kubus itu menandakan apa? Ya, 400 tersebut menandakan 400-an atau 400 satuan. Kemudian 4 puluhan dan 7 satuan. Maka jumlahnya adalah
400 ditambah 40 ditambah 7. Maka hasilnya adalah 447. Dan dibaca dalam bilangan yaitu 447. Sampai sini paham? Membaca dan menyebutkan lambang bilangan. Ada banyak bilangan di sekitar kita. Misalkan, bilangan di nomor tiket, bilangan nomor rumah, atau nomor peserta lomba. Coba kita perhatikan gambar bilangan di samping. Bacalah lambang bilangan berikut. Lambang bilangan tersebut adalah 326. Maka 300-an ditambah 20-an ditambah 6 satuan. Maka dibaca 326. Menentukan nilai tempat suatu bilangan. Perhatikan nilai tempat bilangan tersebut. Ada tempat yang pertama yaitu angka 3, tempat yang kedua yaitu angka 4, dan tempat yang ketiga yaitu angka 2. Pada setiap angka, pada bilangan memiliki nilai yang berbeda tergantung tempatnya. Untuk tempat yang pertama yaitu memiliki nilai ratusan. Dalam hal ini nilainya adalah 300-an. Tempat yang kedua yaitu puluhan dan nilainya adalah 40-an. Tempat yang ketiga yaitu satuan dan nilainya adalah 2 satuan. Maka untuk menyebutkan lambang bilangan yang terdapat dalam slide adalah 342 yang terdiri dari 300-an, 40-an, dan 2 satuan. Sampai sini paham anak-anak? Menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Ayo anak-anak, apakah ada yang di sini hafal dengan 5 ideologi negara kita, yaitu Pancasila? Coba sebutkan jika kalian hafal. Baik, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila yang pertama ini disimbolkan dengan bintang yang berwarna kuning. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini disimbolkan dengan rantai yang berwarna kuning. Pada sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat ini disimbolkan dengan kepala banteng berwarna hitam. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan simbol sila kelima ini merupakan padi dan kapas. Ayo, yang belum hafal Pancasila, kita hafalin yuk bareng-bareng. Nah, jika kita sudah hafal Pancasila, maka kita perlu pengamalan sila-sila dalam Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar. Nah, gambar yang pertama ada gambar ayah, ibu, dan Akila misalkan. Nah, ketiga orang tersebut sedang berdoa sebelum memulai makan. Maka kegiatan tersebut salah satunya pengamalan sila yang pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian contoh yang kedua, ada adik Abil dan kakak Hairul. Nah, mereka berdua saling membantu untuk mengerjakan PR.
Hairul membantu adiknya Abil belajar. Nah, kegiatan tersebut merupakan pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Ayo, apa itu sila kedua dalam Pancasila? Masih ingat? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka kemanusiaan yang adil dan beradab harus saling bantu-membantu. Sampai sini paham untuk pengamalan sila pertama dan sila kedua? Ayo kita lanjut ke sila yang ketiga. Tadi sudah pengamalan dari sila pertama dan sila kedua. Sekarang pengamalan sila ketiga. Ayo ingat kembali sila ketiga itu apa bunyinya? Ya, sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Maka dari itu kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Pengamalan sila keempat dalam Pancasila di lingkungan sehari-hari. Yo, masih ingat bunyi dari sila keempat? Ya, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Coba kita perhatikan gambar tersebut. Ada gambar ayah, gambar ibu, gambar ranum, dan gambar aska. Nah, sikap yang sesuai untuk pengamalan sila keempat di rumah ini adalah yang pertama, menghargai pendapat ayah, menghargai pendapat ibu, menghargai pendapat ranum, dan menghargai pendapat akila. Yang kedua yaitu bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan dalam keluarga. Yang ketiga, pembagian tugas kerja bakti dalam keluarga. Misalkan, Ranum bertugas untuk mencuci piring dan Aska bertugas untuk menyapu halaman. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan pengamalan sila keempat dalam Pancasila. Nah, kita lanjut kembali, yaitu pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar. Ada ibu, ada kakak Kiara, dan ada adik Amir sedang memakan kue dan ibu membaginya secara adil. Nah, dalam gambar tersebut, sikap yang sesuai untuk pengamalan sila kelima yaitu hemat dalam menggunakan uang. Yang kedua yaitu adil dalam membagi waktu dan adil untuk membagi waktu belajar dan bermain. Yang ketiga, adil dalam membagi makanan kepada adik dan kakak. Nah, hal-hal tersebut, kegiatan tersebut merupakan pengamalan sila kelima di kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjut lagi ke subtema 2. Semangat untuk belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.